Di tengah riuhnya Jakarta, 8 orang muda berbakat dan penuh semangat mengejar impian mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun satu hal menyatukan mereka, keinginan untuk hidup lebih baik. Namanya Rama, Dika, Lilis, Wati, Ilham, Budi, Sari, dan Yayan. Sebagian besar dari mereka hanyalah lulusan SMA dengan pekerjaan seadanya. Ketika sebuah iklan lowongan kerja di luar negeri muncul di media sosial, semuanya merasa ini adalah kesempatan emas. Lowongan itu menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja sebagai customer service perusahaan game online. Prosesnya mudah, gaji besar, dan semuanya diurus. Terlalu indah untuk dilewatkan. Tanpa pikir panjang, ke-8 orang ini mendaftar melalui WhatsApp yang tertera. Seorang perekrut bernama Leo menjanjikan visa, tiket, dan akomodasi gratis. Suaranya ramah, tutur katanya meyakinkan. Dalam hitungan minggu, semua dokumen mereka diproses. Paspor, visa, hingga tiket pesawat diberikan. Mereka pun berangkat dari Jakarta menuju Phnom Penh dengan semangat tinggi dan harapan besar. Begitu sampai, mereka dijemput oleh seorang pria lokal bernama Chen, yang membawa mereka menggunakan minibus hitam ke sebuah lokasi yang katanya adalah tempat pelatihan kerja. Perjalanan itu melewati jalanan sepi dan hutan belantara, semakin jauh dari keramaian kota. Saat malam mulai turun, mereka tiba di sebuah gedung tua yang dijaga ketat oleh pria bersenjata. Raut wajah mereka berubah, hati mulai tidak tenang. Namun Chen hanya berkata, "Ini prosedur standar." Mereka digiring masuk, dan pintu besi di belakang dikunci rapat. Di dalam gedung, tak ada pelatihan, tak ada kantor. Yang ada hanyalah ruangan gelap, sel sempit, dan kamera pengawas di tiap sudut. Mereka disuruh menyerahkan paspor dan ponsel. Salah satu dari mereka, Rama, mencoba protes, tapi dipukul oleh penjaga hingga berdarah. Semuanya mulai sadar. Ini bukan pekerjaan. Ini perangkap. Namun segalanya sudah terlambat. Mereka kini terjebak di tempat asing, dalam kekuasaan mafia. Ruangan sempit dan tanpa jendela itu menjadi awal mimpi buruk mereka yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Di dalam gedung tua yang dipenuhi bau lembab dan suara langkah kaki penjaga bersenjata, Rama dan yang lainnya mulai memahami kenyataan. Mereka tidak akan bekerja sebagai customer service. Mereka dijadikan operator scam, dipaksa menipu orang-orang melalui situs palsu dan aplikasi berkedok investasi kripto. Setiap hari, mereka duduk berjam-jam di depan komputer dengan skrip yang harus dibaca. Mereka disuruh menelpon orang asing, berpura-pura sebagai konsultan keuangan. Jika target tertarik, mereka harus memandu korban untuk mengirimkan uang ke rekening yang telah ditentukan. Bila gagal, mereka dipukuli. Bila berani melawan, mereka diisolasi dan tidak diberi makan. Yayan, yang paling muda dan tidak tahan tekanan, sempat mencoba kabur melalui ventilasi kamar mandi. Tapi kamera pengawas menangkap gerak-geriknya. Malam itu juga, dia diseret keluar sel. Tubuhnya dipukuli di depan yang lain sebagai peringatan. Esok harinya, Yayan tak pernah kembali ke dalam ruangan. Ketakutan mulai merayap ke dalam dada mereka. Mereka tak tahu apakah Yayan masih hidup atau sudah dibunuh. Sari mulai menangis setiap malam. Budi mencoba menenangkan, tapi air mukanya sendiri tampak putus asa. Ilham, yang sebelumnya bekerja sebagai teknisi komputer, mencoba menyelinap masuk ruang server saat penjaga lengah. Ia berpikir bisa mencari sinyal atau setidaknya mematikan kamera. Tapi lagi-lagi, mereka terlalu waspada. Ilham ditangkap dan diseret ke ruangan lain. Yang lain hanya bisa mendengar teriakan, lalu senyap. Beberapa hari kemudian, Ilham kembali. Tapi dia tak lagi sama. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan bekas luka jahitan terlihat di bagian pinggang kirinya. Saat mereka memeriksa lebih dekat, mereka tersentak. Ginjal Ilham diambil. Rasa panik menjalar liar di ruangan itu. Mereka bukan hanya dipaksa bekerja. Mereka sedang dipanen. Satu persatu, jika sudah tidak berguna, akan dijadikan sumber organ untuk dijual di pasar gelap. Dan tak seorang pun akan tahu nasib mereka, karena dunia luar mengira mereka bekerja legal di negeri orang. Wati mulai batuk darah. Tubuhnya lemah,
Tak kuat mengikuti ritme kerja paksa. Ia tahu waktunya tak lama lagi. Lilis merawatnya diam-diam, dengan air yang disisihkan dari jatah minum sendiri. Dalam hati, mereka tahu, jika tak ada keajaiban, mereka semua akan berakhir sama. Namun di tengah ketakutan itu, diam-diam Rama mulai menyusun rencana. Ia tak ingin mati di tempat ini. Ia tahu, satu-satunya cara keluar adalah dengan mempertaruhkan segalanya. Hari itu, hujan turun lebat di luar gedung. Langit Kamboja kelabu, seolah ikut merasakan penderitaan para tahanan yang merintih dalam senyap. Rama duduk termenung, memandang jendela kecil yang dipasangi terali besi. Pikirannya melayang pada keluarganya di kampung. Ibunya yang selalu menunggu kabar. Adiknya yang berharap kakaknya bisa mengubah nasib keluarga. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik dinding. 3 kali. Lalu jeda. Lalu 2 kali lagi. Rama menajamkan pendengaran. Ia menempelkan telinga ke dinding. Setelah beberapa saat, suara itu datang lagi. Kali ini dari sisi berbeda. Ada seseorang di balik dinding yang mencoba berkomunikasi. Ia membalas ketukan itu dengan pola yang sama. Tak lama, suara bisikan terdengar samar dari ventilasi tinggi yang menghubungkan ruangan mereka dengan sel lain. Halo. Kalian orang Indonesia. Rama menahan napas. Iya, bisiknya. Aku juga. Namaku Zaki. Aku dari Makassar. Sudah 10 bulan di sini. Bisikan itu menjadi awal dari jaringan komunikasi rahasia antara para korban yang tersebar di berbagai ruangan. Ternyata, bukan hanya mereka bertujuh yang menjadi korban. Ada puluhan lainnya, dari berbagai negara, termasuk beberapa orang Indonesia yang tidak terlihat sejak awal. Zaki memberitahu bahwa gedung itu memiliki 3 tingkat. Lantai bawah diisi korban baru. Lantai 2 untuk mereka yang dianggap produktif. Dan lantai paling atas adalah tempat eksekusi, di mana organ tubuh diambil diam-diam dan korban dibiarkan mati perlahan. Di sanalah Yayan terakhir kali terlihat, sebelum hilang tanpa jejak. Zaki juga membocorkan bahwa tiap malam pukul 3, listrik gedung sering turun selama 2 menit. Itulah satu-satunya waktu kamera pengawas mati dan penjaga lengah. Rama mencatat setiap informasi yang masuk. Dalam diam, ia mulai menggambar denah kasar gedung dengan arang dari puntung korek api. Budi dan Lilis membantunya, sementara Wati, yang makin lemah, menjadi mata-mata diam di sudut ruangan. Mereka menyembunyikan peta itu di balik ventilasi udara, dibungkus dengan kaos kaki. Namun semuanya berubah ketika Sari tiba-tiba jatuh pingsan di tengah pekerjaan. Tubuhnya panas dan napasnya berat. Seorang penjaga datang dan langsung menyeret tubuhnya keluar. Lilis berteriak minta tolong, tapi ditampar hingga terjatuh. Tak seorang pun bisa melawan. Setelah itu, tak ada yang mendengar kabar dari Sari. Suasana makin tegang. Harapan mulai menipis. Tapi malam berikutnya, ketukan dari Zaki kembali datang. Ada kabar buruk, tapi juga kabar baik. Apa itu? Bisik Rama. Sari, ada di lantai atas. Tapi dia masih hidup. Aku lihat dia tadi saat penjaga membuka pintu. Dia masih sadar. Tapi kalau tidak cepat diselamatkan, mereka akan mengambil ginjalnya dalam waktu dekat. Rama mengepalkan tangan. Ini bukan lagi soal kabur. Ini soal menyelamatkan nyawa. Dan waktu mereka semakin habis. Malam itu, jam berdetak lambat seperti sengaja menunda waktu. Di dalam ruangan pengap yang hanya diterangi lampu redup, Rama, Budi, dan Lilis menunggu dalam diam. Detak jantung mereka seolah berlomba dengan tiktokan waktu. 3 hari terakhir mereka gunakan untuk menyusun rencana kabur, berdasarkan informasi dari Zaki. Rencana yang hanya punya satu celah. 2 menit dalam gelap. Tepat pukul 3 dini hari, lampu mendadak padam. Seperti yang dikatakan Zaki, listrik benar-benar mati. Dalam kegelapan total, desah napas menjadi satu-satunya penanda bahwa mereka masih hidup. Rama membuka tali kasur yang sebelumnya mereka rangkai menjadi tambang darurat. Budi mengambil potongan sendok logam yang mereka asah diam-diam hingga tajam. Lilis, dengan tangan gemetar, menggapai ventilasi tempat peta kecil disembunyikan. Mereka bergerak cepat.
Rama memanjat dinding, menjangkau celah ventilasi di atas. Setelah berhasil membuka penutupnya, ia masuk ke dalam lorong sempit yang mengarah ke ruang cuci, seperti yang dijelaskan Zaki. Di balik tembok lorong itu, ada pintu besi kecil yang biasanya dikunci. Tapi Zaki telah mencuri salah satu kunci duplikat dari penjaga mabuk 2 minggu lalu. Ia menyelipkannya ke dalam pipa ventilasi sore tadi. Tangannya meraba-raba dalam gelap. Jantungnya hampir berhenti saat jari-jarinya menyentuh logam dingin. Kunci itu ada di sana. Ia membuka pintu dengan cepat. Engselnya berderit pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dari lorong, mereka bertiga masuk ke ruangan cuci, yang ternyata kosong. Dari situ, jalan ke lorong utama hanya tinggal beberapa langkah. Waktu tinggal 1 menit. Di tengah langkah-langkah mereka yang terburu, tiba-tiba terdengar suara dari balik tembok. Suara kaki berlari. Suara penjaga. Rama memberi isyarat diam. Mereka berlindung di balik tumpukan karung goni bekas. Nafas mereka tercekat. Seorang penjaga masuk ke ruangan cuci, menyalakan senter, dan menyapu ruangan dengan cahaya. Beberapa detik cahaya itu mendekati karung tempat mereka bersembunyi. Suasana membeku. Tiba-tiba, suara dari walkie-talkie penjaga terdengar. Listrik kembali dalam 10 detik. Penjaga itu mengangguk sendiri, lalu berbalik dan keluar, menutup pintu perlahan. Begitu listrik kembali menyala, Rama, Budi, dan Lilis masih diam. Tidak bergerak, tidak bernafas. Mereka tahu, malam ini belum selesai. Tapi satu pintu telah berhasil dilewati. Rama menatap Lilis. Kita berhasil sampai ke lorong utama. Tinggal selanjutnya, menuju lantai atas. Lilis menjawab lirih, dan selamatkan Sari, kalau dia masih hidup. Sementara itu, di lantai 2, Zaki memperhatikan pergerakan para penjaga. Ia juga bersiap, karena setelah ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan, tapi hidup dan mati. Udara di lorong utama terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena ketegangan yang menggumpal. Rama, Budi, dan Lilis merayap perlahan sepanjang dinding beton, menghindari sudut kamera yang mereka pelajari dari pantulan bayangan. Zaki sudah menjelaskan rotasi kamera, tapi waktu mereka sangat sempit. Setiap detik bisa menjadi jebakan. Mereka sampai di persimpangan menuju tangga darurat. Lorong itu gelap, tapi ada cahaya samar dari atas, menandakan tangga menuju lantai 2. Disitulah korban lain ditahan, termasuk Sari. Rama memberi kode. Lilis dan aku ke atas. Budi, kau jaga di sini. Kalau kita tak kembali dalam 10 menit, cari jalan keluar dan temui Zaki. Budi menatap Rama dalam. Kau yakin? Kita tidak tahu kondisi di atas. Rama menggenggam bahunya. Justru karena itu, kita harus tahu, sebelum terlambat. Rama dan Lilis naik pelan, anak tangga demi anak tangga. Langkah mereka nyaris tak bersuara. Tapi saat mereka mencapai lantai 2, suasana berubah drastis. Bau obat-obatan, darah, dan alkohol menyatu dalam satu aroma yang membuat perut mual. Di ujung koridor, mereka mendengar suara erangan. Lilis mengenali suara itu. Ia berlari, nyaris tanpa kendali. Sari! Serunya tertahan. Rama mengejarnya, mencoba menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Seorang penjaga keluar dari ruangan. Matanya terbelalak melihat 2 sosok asing di lorong. Berhenti! Teriaknya. Tanpa pikir panjang, Rama mendorong Lilis ke arah ruangan tempat suara Sari berasal, lalu menubruk si penjaga. Mereka bergulat sengit. Senter penjaga jatuh, mengguling ke lantai, menyinari sebagian wajah Rama yang penuh amarah. Lilis masuk ke ruangan. Di dalamnya, Sari tergeletak lemas. Tubuhnya ditutupi selimut tipis, infus menancap di tangannya. Ia setengah sadar. Lilis, kamu? Bisiknya. Lilis menangis, memeluknya. Tapi waktu tak berpihak. Rama meninju penjaga sampai pingsan. Tapi suara pertarungan telah memicu alarm internal. Sirine kecil berbunyi dari ujung koridor. Dalam hitungan detik, 2 penjaga lain muncul dari ruangan berbeda.
Rama berlari masuk ruang Sari, mengunci pintu dari dalam. Kita tak punya waktu, katanya cepat. Aku gotong Sari. Lilis, bantu buka jalan. Lilis memeriksa jendela kecil di samping ruangan. Jeruji besi menghalangi, tapi bagian bawahnya longgar, mungkin karatan. Ia mengambil batang logam dari lemari peralatan medis dan mulai memukul jeruji. Di luar, para penjaga mencoba mendobrak. 1, 2, 3 hentakan. Pintu mulai retak. Akhirnya jeruji patah. Rama mendorong tubuh Sari keluar lebih dulu, lalu menyusul. Tapi saat giliran Lilis, pintu berhasil dijebol. Seorang penjaga menarik Lilis dari belakang. Rama berteriak, "Lilis, lompat!" Tapi Lilis berbalik, meninju wajah penjaga, lalu berteriak, "Selamatkan Sari! Aku tahan mereka!" Pintu ditutup paksa dari dalam. Rama berdiri di luar jendela, terpaku. Tangannya berdarah karena menahan jeruji. Ia ingin masuk kembali, tapi tahu itu berarti bunuh diri. Bersama Sari, ia berlari menyusuri atap menuju tangga luar. Di bawah, Budi melihat mereka muncul dan segera berlari menyambut. "Di mana Lilis?" tanyanya panik. Rama hanya menatapnya, terdiam. Sirene masih berbunyi. Suara langkah kaki makin dekat. Mereka harus pergi. Tapi tidak semua bisa kembali. Mereka berlari menuruni tangga darurat seperti dikejar ajal. Sari digendong Rama, tubuhnya lemah, namun matanya tetap terbuka. Di bawah, Budi membuka jalan, memeriksa setiap sudut agar tak terjebak patroli atau kamera. Zaki muncul dari semak tak jauh dari pagar belakang. "Ayo cepat," bisiknya keras. "Kita tak bisa lewat gerbang utama. Ikut aku." Mereka menyusuri lorong sempit di sisi bangunan. Dindingnya lembab dan dipenuhi jamur, menunjukkan bangunan itu sudah lama tak digunakan. Tapi aktivitas di dalamnya sangat hidup, atau lebih tepatnya, mematikan. Zaki membawa mereka ke balik bangunan tua, masuk lewat jendela kecil ke sebuah ruangan bawah tanah. "Ini tempat sementara. Kamera tak menjangkau sini," katanya sambil mengunci pintu dari dalam. Sari diletakkan di atas kasur tipis berdebu. Rambutnya basah oleh keringat. Matanya berkaca-kaca saat menatap Rama. Mereka ambil semuanya." Rama menggenggam tangannya erat. "Kau selamat sekarang." Namun, keheningan tak bertahan lama. Zaki menyalakan senter kecil dan memperlihatkan sesuatu. Di dinding bawah tanah itu, ada puluhan foto. Wajah-wajah korban. Lelaki dan perempuan. Beberapa dengan bekas jahitan di pinggang. Di sudut ruangan, tersusun koper berlabel, semuanya milik para WNI yang tak pernah kembali ke Indonesia. "Aku bekerja di sini dulu," ujar Zaki pelan. "Awalnya bagian logistik. Kupikir ini cuma pabrik biasa. Tapi malam hari, mereka kirim tubuh. Kadang hidup, kadang sudah tak bernyawa." Rama menatapnya tajam. "Kenapa kau bantu kami?" Zaki menunduk. "Karena adikku juga diambil ginjalnya. Dia tak selamat. Aku janji, aku akan hentikan mereka, meski satu persatu." Budi berdiri dan mendekati koper yang tertumpuk. Ia membuka salah satunya. Di dalam, ada paspor, nama dan foto seorang pemuda asal Bekasi. Di sampingnya, ada amplop berisi kartu asuransi, surat izin kerja palsu, dan hasil pemeriksaan medis yang sangat detail. "Mereka seleksi berdasarkan organ," gumam Budi. "Mereka tahu siapa yang sehat, siapa yang pantas dijual." Zaki mengangguk. "Data dari agen di Indonesia. Semua diatur. Para korban disaring, lalu dikirim ke sini pakai visa turis atau magang. Begitu masuk, mereka tak pernah keluar." Rama mengepalkan tangan. "Lalu siapa kepala dari semua ini? Siapa dalangnya?" Zaki ragu sejenak. "Namanya Leng. Orang lokal. Tapi dia bekerja untuk jaringan besar. Beberapa duga dia dikendalikan dari Hong Kong atau Taiwan. Tapi Leng, dia yang kendalikan operasi di Sihanoukville. Semua transaksi, semua penculikan, dia yang tanda tangani."
Suasana makin berat. Lilis belum kembali. Sari nyaris tak bisa bergerak. Dan mereka semua kini buronan di negara asing yang dikuasai mafia. Budi menarik napas panjang. Lalu apa rencananya sekarang? Zaki menatap mereka satu persatu. Besok pagi ada pengiriman baru. Aku bisa masukkan kalian ke kontainer itu. Kita bisa kabur lewat pelabuhan. Tapi risiko tinggi. Kalau ketahuan, kita semua dikubur hidup-hidup. Rama tak berpikir panjang. Kami ikut. Tapi sebelumnya, aku harus cari Lilis. Zaki memegang bahunya. Kalau kau kembali ke gedung itu, kau tak akan keluar lagi. Rama menatap pintu keluar ruang bawah tanah. Pandangannya tajam, penuh bara dendam. Aku sudah mati saat mereka ambil Lilis. Diam-diam, ia meraih pisau saku dari tumpukan barang, menyelipkannya ke balik sabuk. Malam itu, tak ada yang tidur. Sebab esok pagi, darah bisa kembali tumpah. Langit Sihanoukville masih gelap ketika mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Angin laut membawa bau amis dan debu logam. Zaki memandu mereka melalui lorong-lorong belakang, menghindari jalan utama yang dipenuhi patroli bersenjata. Waktu terus mendesak. Mereka harus tiba di pelabuhan sebelum pukul 5, saat kontainer mulai diberangkatkan. Sari dibalut jaket besar milik Budi. Ia masih lemah, tapi matanya tetap menatap ke depan, seolah memaksakan sisa tenaga demi satu tujuan, pulang. Mereka tiba di dekat pagar pelabuhan, tempat peti-peti kemas disusun seperti labirin raksasa. Zaki memberi isyarat diam-diam. 2 orang berseragam tampak menunggu di sudut gelap. Itu orangku, bisiknya. Mereka supir truk. Kita bisa sembunyi di kontainer. Mereka akan urus sisanya. Tapi sebelum mereka melangkah, suara tembakan membelah udara. Dor. Peluru menghantam dinding besi tak jauh dari tempat mereka berdiri. Sirene menyala dari kejauhan. Lampu sorot mulai menyisir area pelabuhan. Bocor, teriak Zaki. Cepat, ikuti aku. Mereka berlari di antara kontainer, bersembunyi di balik bayangan. Napas tersengal, jantung berpacu. Suara langkah kaki mendekat. Teriakan dalam bahasa Khmer menggema, menyuruh semua pekerja tiarap. Budi menarik Rama dan Sari ke dalam kontainer kosong yang pintunya terbuka setengah. Zaki menutupnya dari luar dan menguncinya dengan palang besi. Diam di sini, bisiknya. Aku alihkan mereka. Dari celah kecil, Rama melihat Zaki berlari ke arah seberang, menarik perhatian para penjaga. Tembakan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Zaki. Gumam Sari lirih. Namun tak ada waktu untuk rasa sedih. Di luar, suara mesin truk mulai terdengar. Kontainer mereka diguncang, diangkat oleh kren, lalu diletakkan ke atas truk besar. Mereka menahan napas. Kalau ini berhasil, bisik Budi, kita keluar dari neraka ini. Perjalanan terasa seperti selamanya. Panas dalam kontainer menyesakkan. Keringat membasahi seluruh tubuh. Tapi mereka bertahan. Hingga akhirnya, suara peluit panjang terdengar. Truk berhenti. Pintu kontainer terbuka sedikit, dan wajah pria berseragam muncul. Bukan petugas pelabuhan. Bukan polisi. Lari sekarang, bisiknya. Mereka bertiga melompat keluar. Terkejut, namun langsung mengikuti pria itu melewati pagar belakang pelabuhan yang sebagian rusak. Tepat ketika sirene kembali meraung. Mereka berlari menuju perahu kecil di tepi dermaga. Mesin dinyalakan. Ombak mengguncang. Tak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Dari kejauhan, gedung-gedung tinggi Sihanoukville tampak redup, tertutup kabut dan dosa. Rama memeluk Sari erat. Budi menatap daratan yang makin menjauh. Mereka tak tahu kemana kapal itu akan membawa mereka. Thailand, Vietnam, atau pulau terpencil. Tapi satu hal pasti, mereka lolos. Dari 8, hanya mereka bertiga yang tersisa. Namun, hanya 2 yang benar-benar bisa kabur. Sebab saat fajar menyingsing, dan perahu itu menyusuri perairan luas, tubuh Sari mulai melemas. Matanya perlahan tertutup. Nafasnya tersendat. Rama memanggil namanya berulang kali. Panik.
Tapi tak ada jawaban. Ia menatap langit, meraung tanpa suara. Air mata jatuh, menyatu dengan laut yang kini jadi saksi dari semuanya. Di negeri asing itu, mereka kehilangan segalanya. Dan pulang, bukan lagi sekadar pulang.